Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Amin. Ila anqal summa qal Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita masih tentang diri Rasulullah pada masalah tauhid ini. Di antara yang harus kita imani berikutnya, nah, pada hal yang berkaitan dengan diri Nabi adalah kemudian berpindah ia ke Madinah. Kemudian hijrah, berpindah itu maksudnya hijrah Rasulullah ke Madinah. Kemudian daripada dibangkitkan dia setelah Rasulullah itu diutus menjadi nabi, 13 tahun Rasulullah itu hidup di kota Mekah dengan segala macam tekanan, dengan segala macam gangguan daripada orang-orang kafir. Tetap ditahankan sama Rasulullah. Rasulullah ini kesabarannya itu udah luar biasa sehingga masuk ke dalam rasul-rasul golongan ulul azmi, bahkan yang terbaiknya di antara ulul azmi. Nah, di Mekah itu Rasulullah diganggu luar biasa. Gangguan kepada Nabi itu secara fisik, secara kata-kata, secara perbuatan itu udah pernah semua didapatkan oleh Rasulullah. Bahkan bukan hanya Nabi tapi juga para sahabatnya. Karena semua gerak-gerik Nabi itu adalah perintah Allah. Allah belum suruh pindah, ya Rasulullah tahankan di situ. Allah belum suruh pindah, Rasulullah tahankan di situ. Nah, jadi ketika gangguan sudah sangat-sangat kuat, terlebih lagi ketika paman beliau sudah wafat. Istri Rasulullah wafat, paman beliau pun wafat, Abu Thalib, yang memang banyak membela Rasulullah. Itu Abu Thalib, walaupun ada sebagian besar mengatakan memang meninggal dalam keadaan belum Islam, kan gitu. Tapi membela Rasulullahnya itu luar biasa betul. Pernah orang kafir datang kepada Abu Thalib. Datang kepada Abu Thalib bawa pemuda tampan luar biasa. Bawa pemuda gagah tampan luar biasa, kemudian bilang begini, Abu Thalib, tukarkanlah Muhammad sama pemuda nih. Nah, keponakanmu itu kau serahkan ke kami, ini aja untuk kau jadikan keponakanmu. Namanya orang jahiliyah, mana pula bisa tukar-tukar, keponakan ditukar-tukar. Nah, maka Abu Thalib tak mau. Nah, mau kalian apai rupanya? Pokoknya Muhammad mau kami bunuh, mau kami siksa lah. Jadi makanya ini untukmu, Muhammad untuk kami. Tak dikasih sama Abu Thalib, dilindungi betul. Tapi akhirnya Abu Thalib pun mulai merasa khawatir. Maka sempat Abu Thalib datang kepada Rasulullah kemudian bilang begini, wahai ya Muhammad,
apa tak sebaiknya kau hentikan saja dakwahmu ini? Aku khawatir nanti kalau seandainya kau teruskan, gangguan jadi semakin kuat, dan mereka tak segan-segan untuk menyakitimu secara langsung. Maka kata Nabi Muhammad, seandainya mereka bisa letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, artinya bukan cuma harta, bukan cuma jabatan. Seandainya matahari dan bulan pun mereka bisa kasih sama aku tak akan berhenti dari dakwah ini, kata Rasulullah. Nah, tapi ketika sudah luar biasa, gangguan itu terus datang, akhirnya Allah perintahkanlah untuk hijrah ke Madinah. Bukan takut ya, bukan takut. Karena nanti dari Madinah kekuatan terkumpul, akhirnya Mekah pun tertaklukkan. Nah, datang ke Mekah, Mekah akhirnya dikuasai juga. Nah, jadi ini perintah Allah. Nah, dengan 13 tahun berpindah ia ke Madinah pada hari Jumat. Nah, 13 tahun berada di kota Mekah, akhirnya hijrah ke Madinah pada hari Jumat. Ini harinya jarang dibahas. Ingat, jadi kalau ditanya kapan Rasulullah hijrah ke Madinah, itu harinya hari Jumat. Dan sampai ke Madinah pada hari Isnin. Sampai ke Madinah pada hari Senin. Nah, berarti berapa lama tuh? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari. Kalau kita jalan dari sini, jalan kaki. Karena Rasulullah itu jalan kaki, naik unta, kurang lebih gitulah. Jalan kaki sama naik sepeda lah kita bilang. Kalau 4 hari sampai mana lah kita? Jalan kaki 4 hari. Sampai apa? Rapat nih. Wah, sampai Rapat. Tanjung Balai sampai Tanjung Balai. 4 hari lebih lewat. Wah, lewat. Ya kurang lebih Pekanbaru lah mungkin. Pekanbaru lah. Kurang lebih jarak segitulah. Dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi sampainya itu pada hari Senin, dan bersungguh-sungguh ia pada menzahirkan agama Islam dan membukakan beberapa negeri yang besar-besar. Nah, di dalam masa 10 tahun. Nah, jadi ini kisah hijrah ini pun kisah yang luar biasa. Rasulullah itu yang terakhir hijrah. Jadi ketika datang perintah hijrah, itu Rasulullah kumpulkan sahabat-sahabat di Mekah yang sudah percaya. Rasulullah suruh hijrah diam-diam satu. Nah, ini baru pemimpin, bukan dia dulu menyelamatkan dirinya, pergi duluan, enggak. Belakangan. Rasulullah itu paling belakangan. Setelah semua orang yang mau hijrah itu berangkat, kecuali ada beberapa orang yang memang tetap kondisinya tak bisa meninggalkan kota Mekah. Setelah semuanya berangkat satu, akhirnya belakangan barulah Rasulullah hijrah. Dan memang Rasulullah ini seperti ini tabiatnya. Kalau untuk yang bahaya-bahaya, nah, itu Rasulullah duluan. Perang Rasulullah maju duluan. Nah, tapi kalau untuk yang mudah-mudah, kayak hijrah ini kan mendapatkan kemudahan nanti hijrah. Itu Rasulullah belakangan. Dipastikan seluruh orang-orang sahabat-sahabatnya, umatnya itu lebih dahulu. Makan Rasulullah itu belakangan. Nah, tapi kalau perang Rasulullah duluan. Menghadapi bahaya pokoknya Rasulullah duluan. Pernah di Mekah itu terjadi suatu suara ledakan kuat betul. Di Madinah, mohon maaf. Di Madinah itu pernah terjadi suara ledakan keras betul. Misal di sana ada suara ledakan. Umumnya orang-orang itu bagaimana? Pasti akan lari menjauhi ledakan tersebut kan gitu. Jadi maka saat itu semuanya pergi menjauh. Takut khawatir ledakan itu entah apalah pengaruhnya. Akhirnya semua pergi menjauh meninggalkan itu. Orang panik, ketakutan, tapi Rasulullah naik kuda dengan kencang menuju ke suara ledakan tadi itu. Kan itu bahaya tuh. Tapi Rasulullah duluan memastikan. Setelah sampai sana dicek ternyata nggak ada apa-apa, Rasulullah balik lagi. Kemudian berkata jangan panik, udah nggak usah kemana-mana, nggak ada apa-apa. Kan orang tenang jadi. Nah inilah sifat Rasulullah itu begitu. Jadi ketika hendak hijrah Rasulullah belakangan. Nah, ketika itu di malam hari, orang-orang kafir sudah merasa ini orang-orang Islam kok makin sikit. Oh berarti semuanya udah pada pergi hijrah ini. Coba cek Muhammad masih ada apa enggak? Ternyata masih.
Maka semuanya langsung bilang malam ini Muhammad harus mati bagaimanapun caranya. Kira-kira kita atur strateginya bagaimana? Kita kepung rumah Muhammad, kata mereka. Muhammad itu keluar, Rasulullah itu keluar bukan pas subuh ke masjid. Sebelum subuh udah ke masjid. Ataupun sebelum subuh itu udah keluarlah berdakwah. Nah, jumpai sahabat-sahabatnya, ngajar gitu. Jadi biasanya Nabi Muhammad tuh keluar sepertiga malam yang terakhir, jam 2 malam atau jam 3. Nah, di situ nanti begitu dia keluar rumah, nah mau dari pintu depan, belakang atau manapun, karena sudah dikepung, kita akan langsung habisi, ditombak, dipanah, begitulah rencananya. Nah, itu rencananya. Tapi rencana ini kan bocor sampai. Nah, karena Rasulullah kan punya mata-mata. Siapa mata-matanya? Malaikat Jibril. Mana bisa pula disembunyikan kalau mata-matanya seperti itu. Nah, jadi dikasih tahu lah yang seperti itu. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, malam ini aku mau hijrah. Kira-kira siapa yang nak berbaring di pembaringanku? Langsung Sayyiduna Ali mengatakan, aku akan berbaring di pembaringanmu. Supaya nanti kalau Rasulullah pergi dicek, ada orang masih di pembaringannya. Padahal kan nyawa taruhannya tuh. Nah, iya kalau dicek, dibuka-buka lagi selimutnya. Kalau langsung ditebas, langsung dipanah. Nah, maka Sayyiduna Ali ke situ, Rasulullah pun pamit kepada Sayyiduna Abu Bakar. Pamit kepada Sayyiduna Abu Bakar. Hendak hijrah ke Madinah. Maka Sayyiduna Abu Bakar katakan, lah kalau hijrah aku ikut. Masa Rasulullah dibiarkan sendiri? Maka Sayyiduna Abu Bakar ikut Rasulullah, padahal saat itu Rasulullah tujuannya hendak dibunuh. Mau dimatikan. Maka Rasulullah balik ke rumah, udah janjian sama Sayyiduna Abu Bakar. Nah, malam harinya Rasulullah hendak keluar. Nah, dalam satu riwayat Rasulullah itu menaburkan pasir. Menaburkan pasir. Nah, juga membaca potongan ayat dari surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah jadikan di depan mereka ada penghalang, di belakang mereka ada penghalang, sehingga mereka tidak bisa melihat. Nah, itu dibacakan. Jadi ketika itu Rasulullah keluar dari rumah, semua mata tuh mengantuk. Semua mata mengantuk. Maka ketika Rasulullah keluar dari rumah aman, nggak ada ketahuan. Jumpai Sayyiduna Abu Bakar, kemudian pun hijrah. Begitu terbangun, diintip, oh masih ada di pembaringan. Padahal bukan Rasulullah, Sayyiduna Ali. Begitu dilihat lagi masih ada loh. Ini kok nggak kayak biasa, masa nggak bangun-bangun sampai pagi? Dicek ternyata Sayyiduna Ali. Berarti mereka sadar mereka sudah ditipu, sudah dikerjai. Berarti Muhammad sudah berangkat. Langsung dibuat pengumuman, siapapun bisa menemukan Muhammad hidup atau mati akan diberi hadiah 500 ekor unta. 500 ekor unta. Satu ekor unta itu 30 juta tak kemana. 500 ekor unta berapa itu? 30 juta kali 500. Berapa? 1 M. 1,5 M. Wih. Wah Allah. Itulah yang mau diberikan hadiahnya bagi yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati. Itu luar biasanya. Di perjalanan pun Masya Allah, itu Nabi Muhammad sudah kecapean, singgah di Gua Sur. Singgah di Gua Sur. Nah, kemudian tapak kaki bekas keluarnya Rasulullah dan Sayyiduna Abu Bakar itu langsung disamarkan oleh anaknya Sayyiduna Abu Bakar dengan menggembalakan domba sehingga tertutupi. Lalu juga anaknya Sayyiduna Abu Bakar itu membawakan makanan untuk Rasulullah dan Sayyiduna Abu Bakar. Cuma kalau membawanya pakai rantang, pakai piring akan ketahuan. Kalau membawanya pakai rantang, pakai piring akan ketahuan. Maka kalau orang dulu perempuan itu punya kain yang diikatkan di pinggang. Dibungkuslah roti segala macam makanan diikat pinggangnya tadi. Kemudian dia pun menuju ke ayahnya dan kepada Rasulullah. Kemudian diberikan kepada Rasulullah. Nah, itu ikat pinggangnya didoakan sama Rasulullah. Kata Rasulullah, anti engkau dan ikat pinggangmu akan masuk ke dalam surga. Itu benda mati di dunia yang akan ikut ke dalam surga. Di antaranya adalah ikat pinggangnya Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Nah, yang digunakan untuk membawa makanan Rasulullah. Nah,
singgah di Gua Sur, akhirnya tersusul sama orang-orang kafir. Tersusul sama orang-orang kafir. Nah, tapi kisah yang sudah sering diceritakan waktu Rasulullah hendak masuk ke Gua Sur itu, ketika Rasulullah hendak masuk ke Gua Sur itu, Sayyiduna Abu Bakar ngecek duluan karena takut ada apa-apa di Gua Sur tadi itu. Maka Sayyiduna Abu Bakar masuk, ternyata dindingnya banyak lobang-lobangnya, kayak lobang ular, lobang biawak, segala macam begitu. Akhirnya Sayyiduna Abu Bakar robek bajunya, dibuat lingkaran, disumpel. Robek lagi, buat lingkaran, disumbat semua. Habis sudah baju dah. Nah, baju udah habis, kalau dikoyak lagi nanti nampak aurat. Tapi tersisa satu lubang. Maka sama Sayyiduna Abu Bakar ditahan pakai kakinya. Kemudian dikatakan, nah silahkan masuk, Rasulullah dah aman. Nabi udah kecapean, sebaik masuk langsung tidur di pangkuannya Sayyiduna Abu Bakar. Tidurnya nyenyak betul. Nah, itu luar biasa khidmatnya Sayyiduna Abu Bakar kepada menantunya lah ini. Nah, mertua ke menantu. Diinjak, ternyata lubang yang terakhir diinjak itu ada lubang ular. Ularnya mau keluar, kaki Sayyiduna Abu Bakar digigit. Nah, digigit sakit luar biasa, ular padang pasir lah gitu. Digigit. Nah, tapi tetap tak mau menjerit, tetap tak mau bergerak. Kenapa? Takut Rasulullah terbangun. Sayangnya Abu Bakar sama Rasulullah itu sampai setingkat itu. Ditahankan, kenapa? Nanti Rasul bangun, kasihan Rasulullah kecapian. Ya Allah. Padahal seandainya pun menjerit, bangun, minta izin bentar, Rasulullah nggak akan marah. Bentar ya Rasulullah, kenapa kakiku digigit ular? Pasti maklum tuh Rasulullah tuh, pasti maklum. Nggak akan orang lah gigit ular sampai banguni orang, nggak akan begitulah. Namanya digigit ular tuh pasti orang maklum. Tapi Sayyiduna Abu Bakar nggak mau. Biar Rasulullah tidur. Tapi sakitnya luar biasa. Akhirnya air mata beliau menetes, ngenain ke Nabi. Nabi terbangun. Nah kemudian ditanya, lu kok nangis, ada apa? Ludirtu ya Rasulullah, aku disengat ular ya Rasulullah. Dilihat bekasnya, Masya Allah, bekas gigitan ular tadi itu. Biru memar, pokoknya nampak betul lah racun tuh udah mulai menyebar. Maka sama Rasulullah diludahin. Akhirnya sehat seperti semula. Diludahin sehat seperti semula. Itu ludahnya Rasulullah itu berkah. Ludah Rasulullah itu berkah. Nah, itu kalau Rasulullah diriwayatkan dalam beberapa riwayat, kalau meludah itu ludahnya jarang sampai ke tanah. Kenapa? Sahabat dah siap hendak menampung. Kalau Rasulullah mau meludah, nah, ludah sahabat nampung, langsung diusapkan ke kepala, ke wajah. Jangan dibayangkan ludah Rasulullah macam ludah kita. Kalau ludah awak, siapa yang mau menampung? Nah, Rasulullah itu yang buruk di kita, itu kalau dia dari Rasulullah jadi baik itu. Kayak ludah, buruk di kita, di Rasulullah itu baik itu. Ada orang kesurupan, kemasukan jin. Ternyata di zaman Rasulullah pun ada orang diganggu jin begitu. Kejang-kejang, teriak-teriak nggak jelas, diganggu jin. Maka dibawa ke Rasulullah, dibuka mulutnya, diludahi mulutnya sama Rasulullah, sehat langsung. Kalau ada orang kesurupan awak ludahi, makin menjadi, mengamuk jin. Ludah kita tak ada berkahnya. Diludahi sama Rasulullah baik. Ada seorang anak kecil, tangannya kesiram air panas sama sekalian periuknya. Melepuhlah tangannya. Dibawa sama emaknya kepada Rasulullah, diludahi sama Rasulullah, diusap langsung baik. Itu ludah Rasulullah itu jadi obat. Ludah Rasulullah jadi obat. Nah, itulah yang dialami Sayyiduna Abu Bakar. Nah, kaki beliau diludahi langsung baik, langsung sembuh. Tak pernah sakit. Bahkan kata Sayyiduna Abu Bakar, nah, lebih bagus keadaannya dari sebelumnya. Nah, jadi yang buruk di kita kayak air ludah, di Rasulullah itu berkah juga. Keringat tuh di kita baik atau buruk? Kan buruk. Siapa yang mau kena keringat kita? Nah, bau, asam segala macam. Tapi di Rasulullah itu jadi bibit parfum. Ketika Rasulullah tidur berkeringat, ada sahabat yang mengambil keringat Rasulullah kemudian dimasukkan ke air. Kata sahabat tadi, ini jadi parfum paling wangi. Ternyata tubuh Rasulullah itu mengeluarkan aroma kasturi. Nah,
Sehingga kata sebagian ulama kalau Rasulullah pakai parfum itu bukan untuk mewangikan badannya, karena memang badan Rasulullah udah wangi kian. Cuma supaya diikut aja sama sahabat. Nah, itu ludahnya Rasulullah. Langsung baik. Nah, ternyata tersusullah Rasulullah dan Sayyiduna Abu Bakar ini ke Gua Sur tadi. Cuma gua ini kan pendek. Ditengok sama Sayyiduna Abu Bakar udah nampak kaki orang tuh lalu lalang depannya. Kata Sayyiduna Abu Bakar, kalau seandainya mereka mau tundukkan saja kepalanya, begitu ketahuan kami di situ. Tapi saat itu Allah lindungi. Allah kalau ngelindungi nggak mesti pakai tembok besi, nggak mesti dengan pagar-pagar kawat baja, nggak mesti. Allah kirim laba-laba, Allah segerakan bikin sarang di depan mulut gua tadi. Allah kirim burung merpati, kemudian Allah suruh bertelur di depan mulut gua tadi. Ada satu orang kafir hendak melongok ke dalam, langsung ditepuk pundaknya sama kawannya, kau ngapain? Nah, aku mau nengok, mana tahu Muhammad ada di dalam. Kalau kata orang kafir, kawan yang satu lagi, kau pikirlah. Itu ada sarang laba-labanya, depannya ada burung merpati bertelur lagi. Kira-kira mungkin ada orang masuk ke dalam? Kalau ada udah bubar ini hewan-hewan ini. Nah, usah tengok-tengok sia-sia. Nah, itulah kalau Allah mau melindungi, pakai perlindungan selemah rumah laba-laba pun selamat. Nah, lemah betul tuh rumah laba-laba, tapi selamat. Nah, akhirnya dilanjutkan perjalanan sampailah ke Madinah. Ternyata di Madinah orang-orang yang sudah lebih dahulu percaya kepada Rasulullah. Ini dahsyatnya kota Mekah itu adalah di mana Rasulullah mulai berdakwah. Tapi ternyata di Madinah Rasulullah itu pun mulai terkenal dan tersebar agamanya terlebih dahulu. Sehingga ketika Rasulullah masuk itu orang udah menyambut. Ada yang naik ke atas pohon, ada yang naik ke atas bangunan-bangunan tinggi, hendak melihat Rasulullah sampai. Begitu Rasulullah sampai langsung disambut, Tola'al badru alaina. Tola'al badru alaina. Semuanya senang, seolah-olah bulan purnama itu baru terbit. Begitu Rasulullah itu di atas unta. Begitu Rasulullah naik unta, semuanya megangi tali kekangnya hendak membelokkan ke rumahnya. Maksudnya Rasulullah singgah dulu di rumahku, singgah dulu. Padahal Rasulullah baru kali itu jumpa, tapi orang-orang udah sukanya luar biasa. Nah, ditarik apa kata Rasulullah? Biarkan dia. Di mana dia berhenti, di situ aku akan singgah. Ternyata yang beruntung adalah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Disitulah unta Rasulullah berhenti, disitulah Rasulullah tinggal. Nah, disitu Rasulullah tinggal. Beruntung betul. Kata Sayyiduna Abu Ayyub Al-Ansari, rumah beliau itu ditinggali Rasulullah, berkahnya luar biasa. Berkahnya luar biasa. Nah, rumah beliau. Nah, itu kisah Rasulullah sampai ke kota Madinah. Tapi ada yang nggak suka. Ada juga yang nggak suka. Nah, orang-orang munafik itu ada yang nggak suka. Ada seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah hampir dinobatkan jadi presidennya kota Madinah. Udah mau dinobatkan jadi presiden kota Madinah. Ternyata Rasulullah datang, ya ganti ya, Rasulullah lah pemimpinnya. Nggak senang betul sama Rasulullah. Nah, tapi nggak berani ngelawan. Kenapa? Rasulullah banyak pengikutnya. Akhirnya pura-pura Islam, padahal hatinya masih kafir. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada juga yang nggak suka, namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Beliau nggak suka betul ketika dengar Rasulullah di Mekah itu nyebarkan ajaran agama Islam. Sampai ke telinga beliau bahwa Muhammad itu adalah orang yang kurang ajar. Muhammad itu penyihir. Muhammad itu hendak mengobrak-ngabrik agama nenek moyang leluhur. Akhirnya kata Sayyiduna Adi bin Hatim, awalnya ini kafir ya, tapi nanti Islam. Kata Adi bin Hatim, kalau dia hijrah ke Madinah, aku akan pindah dari kota Madinah. Rasulullah datang ke Madinah, dia pindah jauh. Nggak mau jumpa sama Nabi Muhammad. Ada juga yang seperti itu. Nggak artinya semuanya itu taslim atau semuanya itu rela, senang, gitu tidak. Tapi uniknya Adi bin Hatim akhirnya masuk Islam. Nah, dia nggak suka itu karena penilaian orang, kabar dari orang dibilang Muhammad itu gila harta, Muhammad gila jabatan. Nah, dia tuh nyampe-nyampekan gitu karena pingin menguasai seluruh negeri.
Akhirnya Adi bin Hatim ini penasaran. Penasarannya tuh bagaimana? Masa iya aku langsung menilai sebelum pernah jumpa? Cobalah kujumpailah sekali Muhammad ini orangnya kayak apa. Maka dia balik lagi ke Madinah, nanya Muhammad mana? Muhammad di masjid. Maka dia cari, jumpa sama Nabi Muhammad. Nah, engkau Muhammad? Iya. Nah, aku Adi bin Hatim, ada yang mau kubicarakan. Maka kata Nabi Muhammad, oh kalau mau bicara yuklah di rumah. Nah, mulai keduanya berjalan pulang menuju rumah Nabi Muhammad. Ternyata di tengah jalan Nabi Muhammad dipanggil sama perempuan tua, nenek-nenek. Ya Rasulullah, sinilah aku nak cerita. Rasulullah itu orangnya tak pernah bilang tidak ya. Rasulullah itu orangnya kalau masih bisa, ataupun bagaimana caranya, Rasulullah tidak akan bilang, oh mohon maaf tidak, itu nggak pernah tuh. Dipanggil nenek-nenek tengah jalan, Rasulullah aku mau cerita. Didatangi sama Rasulullah, didengarkan sama Rasulullah, berdiri. Nenek tadi sama Rasulullah tuh berdiri, nggak duduk. Ternyata nenek-nenek ini cerita curhat masalah hidupnya, penyakitnya diceritai, rumah tangganya diceritai. Ya kayak nenek-nenek itulah yang kurang kawan cerita. Akhirnya cerita, Rasulullah dengeri antusias, bukan kayak orang malas pingin buru-buru gitu. Oh gitu nek, oh masya Allah. Bukan bentar ya nek, buru-buru nggak, didengeri sampai selesai. Sampai nenek itu selesai, barulah Rasulullah pun pergi. Nah cukup ya Rasulullah, terima kasih udah dengerin. Waktu Rasulullah cerita sama nenek-nenek tadi, Adi bin Hatim ngeliatin, masa orang gila jabatan kayak gini? Kalau orang gila jabatan gak akan peduli sama perempuan kayak gini. Masa orang kurang ngajar kayak gini sopannya sama orang tua? Masa orang yang gila harta dia masih mau dengerin orang kayak gini? Kita saja, kita yang bukan nabi nih, yang orangnya gak sibuk kayak gini, masih banyak waktu luang. Kira-kira Pak kalau dipanggil sama nenek-nenek, sinilah kawan aku cerita, mau gak Pak? Mau gak kira-kira? Bingung kita. Aku nih punya penyakit. Cerita apanya nenek nih? Bentar lah nek, aku ada urusan. Pasti kita tinggal. Rasulullah nggak didengarin terus. Lalu melanjutkan perjalanan pulang. Sampai rumah, Rasulullah langsung ambil alas duduknya, bantalnya. Rasulullah itu biasa duduk di atas bantal. Langsung diberikan kepada Adi bin Hatim, silahkan duduk. Rasulullah duduk di lantai, tamunya dikasih bantal. Maka kata Sayyiduna Adi bin Hatim, engkau yang lebih layak, ini rumahmu, pakai bantalnya. Oh tidak, agama kami menganjurkan untuk memuliakan tamu. Engkau pakai duduk. Setelah duduk kata Rasulullah, kau mau cerita apa? Gini aja lah katanya, aku mau masuk Islam. Belum dakwah tuh, masih nunjukkan sifat langsung. Aku masuk Islam lah kalau gini caranya. Ternyata semuanya langsung hilang. Cap-cap yang selama ini dibilang Rasulullah kurang ajar, penyihir, ini itu hilang langsung dengan adab Rasulullah. Sampai akhirnya langsung bilang, ya udahlah, aku mau masuk Islam, gimana caranya? Ya Allah, itu keadaan Rasulullah tuh. Nggak akan ada orang yang ngelihat Rasulullah itu langsung ngecapnya ini orang jahat tuh, nggak akan ada. Itu nggak akan ada. Kenapa? Karena nggak ada orang yang tawaduknya seperti tawaduknya Rasulullah. Rasulullah itu presiden, tapi tidurnya di atas pelepah kurma sampai berbekas. Di lantai gelar pelepah kurma itu disusun, tidur di atas. Rasulullah itu presiden, tapi di rumahnya sering nggak ada apapun. Roti pun tak ada, makanan pun tak ada. Nah, makanya orang kalau ngelihat Rasulullah tuh pasti langsung jatuh cinta lah ngelihat. Kok bisa ada pemimpin seperti itu? Yang kalau mau kaya bisa kaya. Kalau mau kaya bisa kaya. Orang malaikat Jibril nawarin kok. Wahai Muhammad, kau mau gunung Uhud ini kujadikan emas, kemudian itu semua untukmu. Satu gunung jadi emas dikasih ke Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Nggak usah. Nah, nggak usah. Bahwa kalau ditawari satu gunung Uhud jadi emas dikasih ke bapak gimana kira? Wah. Nabi Muhammad bilang tak usah. Kenapa? Rasulullah nggak mau mencontohkan hidup mewah kepada umatnya. Bahkan Rasulullah bilang begini, kalau seandainya seseorang dikasih satu gunung emas atau satu lembah penuh berisi emas,
Maka yang ada di kepalanya langsung bagaimana cara memiliki gunung emas yang kedua. Gitu sifat dunia itu. Gitu Pak ya. Pasti gitu dunia nih. Kita ngomong, masa Ustadz, udahlah satu gunung tuh cukup lah Ustadz, nggak akan mikir apa-apa lagi. Itu karena belum punya. Begitu udah punya, kita akan mikir gimana cara punya gunung Uhud yang kedua yang terbuat dari emas. Kita semua ngerasain yang seperti itu. Dulu waktu masih awal-awal nikah, belum punya kendaraan, pergi kerja masih naik angkot. Berharap, ya Allah, kalau punya kereta, tak usahlah yang mahal-mahal. Astrea Grand itu pun jadilah, udah cukup kali ya Allah. Bahasanya udah cukup. Dikasih Allah Astrea Grand. Astrea Grand tuh. Nah. Dikasih Allah Astrea Grand, dah jalan. Udah senang. Senangnya bentar aja. Seminggu ditengoknya orang pakai Supra X. Lambat Astrea Grand ini ya Allah. Padahal hari itu bilangnya udah cukup. Nah. Kayaknya ya Allah, kalau bisa dapatlah minimal Jupiter Z atau apa biar agak kencang. Udah syukur kali lah, udah cukup kali ya Allah dah. Kayaknya udah tak minta apa-apa lagi. Itu karena belum punya. Dikasih rezeki sama Allah ganti Jupiter MX, bukan Jupiter Z lagi, MX. Nah, dapat dia. Senangnya seminggu aja itu. Dunia itu begitu. Puasnya tuh seminggu saja. Tengoknya orang naik NMAX. Gagah NMAX ya. Ya Allah. Kayaknya kalau kereta NMAX udahlah, udah paling mentok lah itu, nggak akan minta yang lain ya Allah. Dikasih Allah NMAX. Nah, lewat tetangga naik Ayla, Agia. Sempit kita nih dia. Kalau punya mobil nih kayaknya ya bisa bawa barang banyak, anak pun bisa tidur di belakang. Ya Allah, tak usahlah yang baru, yang second Ayla Agia ini pun jadilah ini. Nah, dikasih Allah Ayla Agia lewat Avanza. Avanza 3 baris deh, ya Allah. Ini cuma 2 baris udah. Sampai mati kalau dunia itu tak akan pernah puas. Mau punya Avanza pun lagi nanti pingin lagi ini itu segala macam. Makanya sampai ada itu yang orang kaya sampai dibilang crazy rich, yang udah kaya betul tuh sampai punya pesawat jet pribadi ya. Padahal untuk apa coba? Naik tak bisa, parkir bikin bingung, segala macam, tapi dibelinya. Kapal pesiar pribadi, kapal pesawat jet pribadi, begitulah sifat dunia. Tak akan ada habisnya, tak akan ada puasnya. Maka Rasulullah ngajarkan nggak begitu cara hidup di dunia. Cara hidup di dunia ini syukur, sabar, beres sudah. Dikasih terima, nggak dikasih sabar. Bukan akhirnya mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Makanya orang itu kagum betul ngelihat Rasulullah. Pemimpin dunia, bukan pemimpin negara, pemimpin dunia. Tapi ternyata pernah ketika sholat itu, ini mungkin tidak pernah saya ceritakan. Ketika sholat Isya, setiap kali Rasulullah itu ruku terdengar bunyi gemeretak, keretak-keretak. Rasulullah bangkit terdengar lagi bunyi keretak-keretak. Sahabat jadi makmum di belakang khawatir, bunyi apa tuh? Tiap Rasulullah bergerak berbunyi. Maka setelah salam langsung ditanya, Rasulullah engkau sakit kah? Tidak, kata Rasul. Jadi tadi bunyi apa itu, setiap kau bergerak ada bunyi? Ternyata Rasulullah mengumpulkan kerikil di kain, diikatkan di perutnya. Ditunjukkan sama sahabat ini, aku kumpulkan kerikil di kain, kuikatkan di perutku. Ngapain begitu Rasulullah? Jawaban Rasulullah apa? Aku lapar, ya Allah ya Rahman. Pemimpin negara kelaparan. Aku lapar. Nggak bisa diganjel dari dalam, diganjel dari luar. Pernah kita begitu? Terus kok kayaknya hidup kita susah kali gitu. Padahal nggak pernah sampai situ. Rasulullah tetap bisa senyum, tetap bisa tenang hidupnya. Nggak pernah kita sampai ikat batu di luar. Nah, kita bukan karena lapar kalau megang batu itu, karena kekenyangan. Kalau dulu anak SD kan takut buang air besar, disuruh maknya kantongi batu itu, karena kekenyangan bukan karena lapar dulu. Nah, entah apa hubungannya saya tak tahu. Pernah juga dibuat dulu, Bu? Wah, pernah semua. Entah apa hubungannya. Batu dikantongi biar tidak buang hajat.
Nah, Rasulullah dulu karena kelaparan, jadi diikat di situ. Sahabat langsung bilang, ya Rasulullah, celakanya kami. Kenapa lah kau tak minta sama kami? Apa kami terlalu pelit sehingga kau nggak minta sama kami kalau kau lapar? Kata Rasulullah, kalau kalian jangankan diminta, kalian tahu aja pasti kalian ngasih. Cuma aku nggak mau ngerepotkan orang lain. Siapa coba yang nggak jatuh hati melihat orang dengan akhlak seperti itu? Tak ada mau merepotkan orang lain. Boro-boro ngambil hak orang, korupsi segala macam, ditawari saja pun tak mau. Nah, Rasulullah itu, ya Allah, wajar dirindukan, wajar kita jadikan sebagai orang nomor satu di hati kita. Sempurna betul akhlaknya, zahir batin itu sempurna. Baca kisah-kisah Nabi, kagum kita ngelihat Rasulullah, hidup sederhana tapi betul-betul bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Nah, kemudian yang berikutnya, dan wafat ia di Madinah. Rasulullah itu wafat di Madinah. Kemudian daripada sakitnya, nah, pada akhir bulan Safar, dan adalah masa sakitnya 13 hari. Rasulullah sakit 13 hari sebelum wafat. Rasulullah sakit 13 hari sebelum wafat. Nah, dan umurnya pada ketika itu 63 tahun. Nah, wafat Rasulullah umurnya 63 tahun. Itu wafatnya Rasulullah itu adalah hari di mana kota Madinah itu paling banyak tangisannya. Semua nangis. Nah, Sayyiduna Umar sampai seperti orang linglung hilang akal ketika Rasulullah wafat. Ketika mendengar bahwa Rasulullah wafat, kata Sayyiduna Umar, yang berani bilang Nabi Muhammad meninggal dunia, kupenggal lehernya. Padahal memang udah meninggal. Cuma begitulah saking sedihnya. Yang berani bilang bahwasannya Nabi Muhammad meninggal dunia, kupancung, kupenggal lehernya. Bilanglah Nabi Muhammad meninggal. Kenapa? Saking sayangnya sama Nabi Muhammad. Nah, semua orang menangis saat itu. Nah, di usia 63 tahun. Meninggal di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Saat itu Rasulullah sudah terbaring, nafas tinggal satu-satu. Nah, kemudian Rasulullah melihat ada seorang sahabat lewat sambil membawa kayu siwak. Maka Rasulullah memberi isyarat, tunjuk. Sayyidatuna Aisyah pun tahu, oh berarti nak bersiwak. Maka diambil sama Sayyidatuna Aisyah, dibasahi dengan air liur beliau, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun bersiwak. Tak berapa lama Rasulullah mengucap inda rafiqil a'la, habis itu wafat. Nah, maka dianjurkan bagi orang yang sedang menemani orang yang sedang sakaratul maut untuk menggosokkan giginya. Basahkan kain, kemudian diusap-usap ke giginya, karena itu akan memudahkan keluarnya ruh. Nah, kalau menemani orang sedang sakaratul maut, karena Rasulullah di akhir hayatnya bersiwak. Maka kalau kita sedang menemani, oke lah, ditalqinkan la ilaha illallah, tapi juga sambil diusap pelan-pelan giginya. Nah, cukup diusap pelan-pelan, tak usah dipakai sikat gigi dikasih odol. Ini orang nak sakarat, megap nanti. Baik. Nah, jadi itu keadaan Rasulullah ketika hendak wafat. Nah, Rasulullah wafat dalam satu riwayat dikatakan 12 Rabiul Awal juga. Nah, kenapa? Tadi kan Safar, habis Safar kan Rabiul Awal ya. Nah, 13 hari, satu hari ujung bulan Safar tambah 13 jadi 12 hari bulan Rabiul Awal. Nah, ini maka kemudian dikuburkan padanya, dikebumikan di Madinah pada rumah istrinya Sayyidah Aisyah, di rumah istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi inilah kisah singkat lah dari kehidupan Rasulullah. Harus bisa ceritakan, Pak. Kalau anaknya nanya, nah, Mak, ya, Nabi Muhammad tuh siapa? Jawab, Nabi Muhammad tuh orang paling mulia, orang paling tampan, orang paling jujur, orang paling lemah lembut. Nah, Nabi Muhammad orang paling besar jasanya kepada kita, karena dia yang mengenalkan kita kepada iman dan Islam, utusan Allah Rasulullah. Nah, di mana Nabi Muhammad lahir? Di Mekah. Ceritakan bagaimana Nabi Muhammad lahir. Waktu Nabi Muhammad lahir keluar cahaya, berhala-berhala, nah, patung-patung yang disembah orang kafir berjatuhan, pecah, berhamburan. Nah, api orang Majusi padam. Ceritakanlah. Nah,
Kemudian ditanya mungkin siapa nama ibunya? Ibunya Aminah, ayahnya Abdullah. Paling tidak kita bisa menceritakan seperti itu. Nah, jadi supaya anak-anak ini kenal sama nabinya. Nah, sekarang ini udah tak kenal lagi mereka. Nah, artis saja taunya. Kalau disebut Rizky Bilar, Lesti Kejora, tahu. Tiap hari terdengar beritanya. Tapi dengar Rasulullah kapan mereka? Nah, buka Facebook itu muncul, buka apa segala macam itu terus muncul. Nah, kita kan pingin sering dengar tentang Rasulullah. Dibeli, ini yang masih muda-muda beli buku-buku yang menceritakan kisah Nabi. Nah, supaya makin cinta sama Nabi. Orang kalau kenal Nabi tak mungkin tak cinta sama Nabi, pasti cinta betul sama Nabi. Baik betul orangnya, nggak pernah bilang enggak, nggak pernah bilang enggak. Rasulullah pernah masih pakai jubah baru, kemudian dibasa-basi mungkin sama orang. Ya Rasulullah, cantik jubahnya Rasulullah. Rasulullah masuk ke dalam, dibuka. Nah, kasihnya. Ya Allah ya Rahman. Sampai sahabat lain pun itulah, nggak usah dibilang-bilang begitu. Rasulullah jarang-jarang punya jubah baru dari kasihnya sama orang. Nah, tak pernah bilang tidak. Pokoknya kalau ada orang minta bantuan pasti dibantu. Tak bisa dengan uangnya pasti akan diarahkan kepada yang bisa bantu. Ada orang datang miskin betul, tak punya duit, miskin betul. Kemudian bilang, ya Rasulullah bisa nggak bantu aku harta? Aku miskin betul, lapar, belum makan, nggak punya duit. Rasulullah bilang, aku pun tak punya duit. Nah, tapi ginilah, dibuka sama Rasulullah bajunya, pakaiannya. Nah, ini mana tahu dijual laku. Silahkan jual. Sampai setingkat itu. Nggak pernah orang itu pulang dari Rasulullah itu dalam keadaan kosong. Nah, jual aja jual. Mana tahu laku. Oh ya jelas laku mahal. Orang baju Rasulullah. Dia pergi ke pasar dilelang sama dia. Ayo yang mau beli jubah Rasulullah nih, lelang. Siapa berani harga paling tinggi? Ternyata terdengar sama orang kaya tapi matanya buta. Dia bilang sama budaknya, kau ikut lelang baju Rasulullah tuh. Berapapun akan kubayar. Kalau kau bisa dapat, kau merdeka. Langsung ikut lelang. Laku ribuan dinar. Kalau 1000 dinar aja itu udah 2 miliar tuh. Akhirnya laku sampai ribuan dinar. Nah, budak inilah yang menang. Kemudian dia bawa kepada tuannya. Nah, kata tuannya, ya sudah kau merdeka. Nah, kau merdeka. Nah, sama orang tadi ini diusapkan ke wajahnya. Begitu diusap langsung bisa melihat lagi. Saking senangnya dia balik kepada Rasulullah, dibalikkannya, Rasulullah bukankah ini jubahmu? Oh iya benar. Ini ku kembalikan. Loh, gimana ceritanya? Diceritakanlah sama aku. Maka ketika mendengar itu kata Rasulullah, lihat jubah ini penuh berkah. Yang miskin jadi kaya, yang budak jadi merdeka, yang buta jadi bisa ngelihat gara-gara jubah nih. Kata. Cuma mutar saja tapi bisa memberikan kebaikan. Belum orangnya, masih jubahnya saja mutar tuh. Yang miskin jadi kaya, yang budak jadi merdeka, yang buta jadi bisa ngelihat. Nah, diri kita entah apa manfaatnya sama orang belum tahu. Rasulullah cuma jubahnya saja. Nah, jadi kalau kita baca dapat cerita Rasulullah seperti ini, kita bakalan kagum lah nih Rasul. Tak ada orang seperti Rasulullah. Tak ada orang yang bisa kita jumpai lagi akhlaknya seperti Rasulullah. Perkara-perkara yang mungkin remeh di orang, mungkin kalau orang cerita masalah kita kadang nggak peduli. Rasulullah nggak pernah begitu. Semua masalah orang itu dianggap penting sama Rasulullah. Nggak ada yang nggak penting. Pasti akan diurusi sama Rasulullah. Ada seorang sahabat namanya Sayyiduna Abu Dujanah. Nah, tadi siang baru kami ceritakan. Sayyiduna Abu Dujanah, panglima perang, gagah betul. Nah, bukan panglima, pokoknya pasukan perang gagah betul. Tapi ternyata dibalik ke luar biasanya itu, dia punya masalah. Tiap habis sholat tak pernah ikut zikiran. Tiap habis sholat pulang, sholat pulang. Bukan orang Wahabi, bukan. Nah, ini memang nggak, entah kenapa lah, tak mau ikut zikiran. Pulang. Akhirnya karena seperti itu diperhatikan Rasulullah, nih sahabat kok beda sikapnya. Maka dipanggil, wahai Abu Dujanah, kalau ada masalah cerita, kata Rasulullah. Kata Abu Dujanah, nggak ada masalah Rasulullah. Masalah apa? Kata Rasulullah, kenapa kau tak pernah ikut zikiran?
Kawan-kawan semua ikut zikiran, barulah termenung. Kata beliau, kami orang miskin sekeluarga ya Rasulullah, tak pernah makan enak. Tetangga kami punya pohon kurma. Pohon kurmanya berbuah ranum enak betul. Kadang-kadang kurmanya jatuh menggelinding sampai dekat rumah kami. Pernah aku dapati, aku pulang sholat, ku tengok dimakanlah sama anakku pohon kurma, buah kurma tadi itu. Terkejut aku ngelihatnya, aku tak ridha anakku memakan sesuatu yang bukan miliknya. Dicongkel sama Sayyiduna Abu Dujanah dari mulut anaknya tadi. Jangan dimakan nak, ya Allah, ini bukan punya kita, bukan hak kita. Maka sejak saat itu aku pulang sholat bersegera untuk ngumpuli kurma-kurma yang jatuh, ku balikkan ke rumah tetanggaku tadi itu. Nah, takut temakan sama anak. Jadi pokoknya habis sholat langsung ulang. Mana tahu ada kurma jatuh dikutipin. Jangan sampai temakan lagi sama anak. Nah, kalau kita ada orang cerita gitu kira-kira gimana kita? Oh iyalah, betul lah itu udah. Nah, pulang aja lah kok cepat-cepat. Ternyata tidak, kata Rasulullah. Wah, zikir orang tuh dianggap penting sama Rasulullah. Rasulullah datang bersama para sahabat ke rumah tetangganya Sayyiduna Abu Dujanah. Orang Islam tapi munafik ternyata tetangganya. Kata Rasulullah, mau pohon kurmamu ku beli. Kata orang tadi, boleh asal harganya cocok. Kira-kira apa bayarannya? Pohon kurmamu akan ku beli, ku bayar dengan istana dan taman yang luar biasa indah, tapi nanti di surga. Apa kata orang munafik tadi? Aku biasanya jualan itu bayarnya cash, nggak ada bertunda-tunda seperti itu. Kalau surga nanti itu, nggak mau aku. Ya Allah, munafik. Maka kata Sayyiduna Abu Bakar, ya Rasulullah, bisa itu istana untuk aku sama kebunnya untuk aku. Nah, tapi aku nanti yang akan bayarin. Bisa kata Rasulullah. Maka kata Sayyiduna Abu Bakar, aku beli pohon kurmamu, ku bayar dengan 10 pohon kurmaku. Kalau ini cocok katanya. Deal. Akhirnya dibeli sama Sayyiduna Abu Bakar dengan bayarannya 10 pohon kurma milik Sayyiduna Abu Bakar. Kata Sayyiduna Abu Bakar, wahai Abu Dujanah, ini pohon kurma untukmu, silahkan kau makan buahnya. Tapi tetangganya punya pikiran jahat. Dia bilang sama istrinya, Dek, kita dapat 10 pohon kurma. Nah, karena pohon kurma kita yang di depan itu udah dibeli sama Abu Bakar, dikasihnya ke Abu Dujanah. Nah, tapi kan itu pohon kurma tetap di depan rumah kita, Dek. Tetap dekat sama rumah kita. Nanti kalau berbuah dia sebelum Abu Dujanah metik, kita duluan metik. Nah, jahat betul. Cocok kata istrinya. Tapi terkejut nih. Begitu bangun pagi hari pohonnya hilang. Ternyata sudah bergeser ke rumahnya Sayyiduna Abu Dujanah. Wah, niat buruk tahu-tahu udah bergeser. Rasulullah pula mau ditipu-tipu, mana bisa. Nah, beginilah perhatian Rasulullah kepada orang tuh. Orang nggak bisa zikiran, dicarikan solusinya. Nah, ya Allah. Semua sahabat itu kalau udah deket Rasulullah selesai masalah. Nah, Rasulullah nggak punya duit tuh ya. Rasulullah nggak punya duit. Tapi masih diusahakan Rasulullah, mau ku beli. Tapi pakai istana di surga nanti. Orang Rasulullah nggak punya duit. Tapi akhirnya selesai masalah. Kita maunya dikit-dikit niru Nabi lah. Kalau masih bisa nolong, tolonglah. Jangan bilang tidak. Nah, minimal kita arahkan kepada orang yang bisa. Pak, anakku mau masuk sekolah, tak ada lah pula duit pendaftarannya. Bisa aku pinjam uang utang sama Pak? Cemana ya, tak ada juga uangku. Gini aja, ayo naik kereta kita kepada si Fulan, mana tahu dia bisa. Itu paling enggak udah nolong tuh. Nah, paling enggak sudah nolong. Nah, atau tengok kalau Rasulullah ada gitu, dijualnya tuh apa yang untuk beli, yang bisa beliau kasih itu dijual. Ya Allah, apa enggak bahagia sahabat hidup bersama Rasulullah. Nah, nanti akan datang kita akan sambung. Dan bahwasannya Nabi Muhammad SAW tuh insyaallah. Ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu. Nah, ini bawa cerita Nabi tak ada habisnya, Bu. Sampai subuh pun tak ada habisnya. Nah, kalau tak ada kita tutup doa lah. Ada, contoh. Ini Ustaz, ada orang mengaku Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad,
tapi dia sanggup membicarakan keturunan Nabi Muhammad. Itu bagaimana Ustaz? Apakah dia golongan kafir atau bagaimana? Kalau seandainya ada orang ngaku Nabi Muhammad, tapi dia menjelek-jelekkan keturunan Nabi. Oh, memenjarakan. Tapi memenjarakan keturunan Nabi Muhammad, ya begini, sebenarnya begini. Kalau memang keturunan Nabi Muhammad tuh bikin salah, karena nggak semua juga keturunan Nabi Muhammad itu baik-baik. Nah, nggak semuanya. Yang Syiah pun ya ada. Yang jahat ya mungkin pun ada. Nah, kalau memang terbukti bersalah, ini bahasa Rasulullah sendiri. Lau saraqat Fatimah laqata'tu yadaha. Au kama qala. Kalau seandainya Sayyidatuna Fatimah itu anaknya Nabi Muhammad, kalau dia mencuri, aku akan potong tangannya, kata Rasulullah. Artinya jangan mentang keturunan Nabi, hukum nggak tegak sama keturunan Nabi tadi. Ya silahkan bahasanya dihormati, tapi kalau salah keadilan harus tetap diterapkan. Nah, kalau memang terbukti bersalah, ya dipenjarakan, dihukum. Tapi kalau tidak terbukti bersalah, dibuat-buat pasalnya, dicari-cari bersalah. Nih orang siap-siap nanti nih sama Nabi Muhammad. Nah, kadang kan ada orang yang memang tak bersalah, dibuat-buat kesalahannya sampai akhirnya masuk penjara. Nah, kalau yang seperti ini, wah ini siap-siap nanggung akibatnya nanti di akhirat. Takutnya Nabi Muhammad yang marah langsung sama nih. Tapi kalau memang salah betul, ya itu memang harus ditegakkan lah hukum kalau seperti itu. Nah, kalau seandainya memang, saya nggak tahu pula proses ininya. Kalau memang tak salah tapi dicari-cari salahnya, oh itu siap-siap di akhirat. Kalau memang tak salah, saya tak ngikuti sidangnya, tak ngikuti ininya segala macam. Nah, tapi memang tujuannya untuk dicari-cari masalahnya supaya bisa masuk penjara, wah itu berdosa, dosanya dahsyat betul tuh, keturunan Nabi dibegitukan. Nah, jadi kalau seandainya seperti itu, nah ini orang yang buruk adabnya kepada Rasulullah. Kalau begitu. Nah, ada lagi pertanyaan. Kan hewan seperti kucing kan termasuk hewan yang disukai Rasulullah atau yang disayang Rasulullah. Kenapa hewan itu tidak masuk surga? Sebenarnya Rasulullah itu sayang sama hewan itu semuanya. Bukan hanya kucing saja. Ada domba yang diurusi Rasulullah, ada unta yang diselamatkan, ada kijang juga yang dilepaskan dari jeratan sama Rasulullah. Nah, kenapa kucing ini tak masuk surga? Karena dia memang tidak berakal, tidak mukallaf. Nah, jadi dia nggak ada ikut masuk, kecuali beberapa hewan yang memang langsung bersinggungan, berjasa kepada orang-orang salih. Seperti Qitmir, anjingnya Ashabul Kahfi, berjasa menjaga pintu guanya supaya nggak diganggu. Nah, seperti juga Khibas Nabi Ismail, berjasa menggantikan posisi Nabi Ismail ketika hendak disembelih. Nah, seperti juga hewan-hewan yang lain lah, burung hudhud, nah itu ada jasanya. Tapi kucing ini belum nampak jasanya kepada Rasulullah, kan belum nampak jasa jelasnya lah gitu kepada Rasulullah, itu belum ada. Tapi kalau burung hudhud itu kan udah ada jasanya, jadi informannya Nabi Sulaiman. Nah, itu yang seperti itu biasanya karena ada jasanya lah. Nah, ya. Ada lagi pertanyaan? Naam. Tadi kita tutup doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna amala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.